Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Pesugihan warung internet di Bawen di tahun 2010. Malam itu langit di atas Bawen tampak suram, mendung menggantung berat tanpa suara. Jalanan mulai lengang, hanya tersisa suara kendaraan berat yang sesekali melintas di kejauhan. Di sebuah gang kecil yang bahkan tidak terlihat di peta digital, berdirilah bangunan usang yang nyaris tak terjamah manusia, Warnet Cyber Satria. Cat dindingnya terkelupas, pintunya aus seperti tidak pernah diganti sejak zaman VGA masih jadi barang mahal. Di depan pintunya, Bagas dan Adit berdiri sambil menatap papan nama yang menggantung miring dengan huruf neon yang setengah mati. SATRA, koneksi. Kos mati total, gas. Kita nggak punya pilihan, kata Adit setengah mendorong Bagas masuk. Bagas tidak menjawab. Lehernya terasa dingin sejak memasuki gang ini. Sejak kecil, ia selalu merasa kalau ada sesuatu yang tidak terlihat bisa menyentuhnya, membisikinya, atau bahkan mengikuti langkahnya diam-diam. Ia tidak pernah cerita pada siapapun, tidak pernah. Begitu pintu didorong, deritannya seperti jeritan panjang dari sesuatu yang dikurung terlalu lama. Bau debu, kabel terbakar, dan sisa rokok menguap di udara. Menyambut masuknya dua anak muda yang seharusnya belajar di kosan, bukan menyusuri tempat seperti ini. Di dalam hanya ada 3 bilik komputer yang menyala. Sisanya seperti kuburan tua, mati, berdebu, dan tak berpenghuni. Di balik meja resepsionis dari triplek lapuk, duduk seorang lelaki tua kurus. Matanya merah, kulitnya kusam, dan senyumnya, kalau itu bisa disebut senyum, seperti garis paksa di wajah yang tidak mengenal kebahagiaan. 2 jam? Tanya Adhit. Penjaga itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Jemarinya gemetar saat menyerahkan kunci bilik nomor 7 dan 8. Tak ada suara selain dengungan lampu neon yang berkedip tak tentu arah. Bagas melangkah perlahan ke bilik pojok. Setiap detik di sana seperti berada dalam ruang yang menolak kehadiran mereka. Komputernya menyala lambat. CRT monitor itu berdengung. Keyboardnya lengket seperti baru saja dipakai seseorang dengan tangan berminyak. Begitu layar utama terbuka, Adit langsung membuka laman jurnal dan mulai mengetik. Tapi Bagas duduk diam. Tangan kirinya menggenggam, celana panjangnya erat, sementara matanya tertuju pada pojokan ruangan. Di sana, di antara celah meja dan tembok, ada bayangan. Hitam, tidak bergerak. Bagas mengedipkan mata. Ketika ia menoleh kembali, bayangan itu hilang. Tapi hawa dinginnya tertinggal. Dit, bisiknya lirih. Lo dengar kayak ada yang ngetik enggak? Adhit tidak menoleh. Komputer sebelah? Nggak tahu, mungkin ada yang baru masuk. Fokus aja, deadline tinggal besok. Bagas mencoba menurut. Tapi beberapa menit kemudian suara ketikan terdengar lagi. Padahal bilik sebelah kosong. Dan suaranya terlalu cepat untuk ukuran tangan manusia biasa. Ia mencoba menekan-nekan tombol di keyboardnya untuk mengalihkan ketakutan. Tapi keyboard itu juga hidup sendiri, mengisi layar dengan huruf acak. KJDKDJJ Judged. Tiba-tiba, AC di atas kepala mereka. Mari, udara berubah dingin, bukan sejuk tapi seperti hawa dari sumur tua, basah, lembab dan menekan. Kemudian sesuatu menyentuh pundak Bagas. Lembut, basah, seperti telapak tangan yang baru keluar dari genangan air. Ia langsung menoleh, kosong. Dit, katanya lagi. Kali ini lebih kencang. Serius, lo ngerasa nggak ada yang aneh di sini? Adhit menoleh dengan malas, tapi wajahnya langsung berubah tegang. Di lorong menuju toilet, ia melihat bayangan melintas cepat, tapi tanpa suara langkah. Hanya bayangan yang bergerak seperti asap hitam. Sial, gumamnya, berdiri dan mematikan komputer. Kita pergi dari sini. Bagas sudah lebih dulu berdiri, tangannya gemetar saat mengangkat ransel. Mereka tidak bicara,
hanya melangkah cepat ke arah pintu. Tapi saat hendak membukanya, si penjaga warnet berdiri di belakang mereka. Entah sejak kapan. "Mau kemana?" tanyanya pelan. Mata si penjaga kini berbeda. Matanya merah menyala seperti bara. Ujung bibirnya naik terlalu lebar. Suaranya bukan suara satu orang, tapi seperti banyak suara berbicara bersamaan. Dalam bahasa yang tidak dikenali Bagas maupun Adhit. Tanpa pikir panjang, Adhit mendorong pintu dengan keras. Derit panjang terdengar lagi. Mereka berlari keluar, melintasi gang yang kini terasa lebih gelap, menuju motor yang terparkir miring. Kunci diputar, motor tidak mau menyala. Sekali, dua kali, ketiga kali, hidup. Mereka melaju kencang, tidak menoleh, tidak peduli. Begitu tiba di kosan, mereka duduk di lantai terengah-engah. Keringat membasahi pelipis meski malam begitu dingin. "Gue enggak bakal balik ke sana lagi," kata Bagas. "Enggak peduli nilai tugas kita hancur." Adit mengangguk. Ia tidak punya jawaban, tidak punya penjelasan. Tapi di kepalanya, bayangan di lorong dan suara ketikan yang tak berasal dari siapapun masih berdengung. Di jantung Bagas, bekas sentuhan dingin itu masih terasa, seperti tanda bahwa mereka sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Dan malam itu keduanya tidur dengan lampu menyala. Tapi meski cahaya memenuhi kamar, gelap tetap datang dalam bentuk mimpi yang tak bisa dijelaskan dan rasa dingin yang tak bisa dijauhkan. Udara pagi di Bawen masih terasa menusuk, dinginnya bukan seperti biasanya. Setelah semalaman tidak tidur dan hanya duduk diam di kamar sambil mengawasi sudut-sudut gelap, Bagas dan Adhit akhirnya memutuskan keluar. Matahari sudah naik, tapi tubuh mereka tetap berat. Pasar Selo jadi tujuan mereka, bukan untuk belanja, bukan juga karena lapar, tapi untuk mencari suasana yang lebih ramai. Bagas berharap keramaian bisa mengusir bayangan dari warnet semalam yang terus berputar di pikirannya. Pasar sudah penuh. Pedagang sayur, penjual bumbu, dan tukang gorengan meneriakkan harga dengan suara kencang. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu sibuk menawar, dan bau bawang bercampur dengan aroma kopi dari warung-warung di sudut pasar. Mereka duduk di warung kopi kecil, memesan 2 gelas kopi hitam yang disajikan dalam gelas kaca tua. Panasnya menusuk lidah, tapi tetap ditenggak. Masing-masing diam. Tatapan mereka kosong, mata sembab karena tidak tidur. Adhit menyandarkan tubuh di tembok. "Gue masih ngerasa kayak ada yang ngikutin, Gas. Tapi gue juga nggak ngerti, apa cuman efek takut, atau emang beneran?" Bagas hanya mengangguk. Ia tidak mau membahas warnet itu lagi, namun pikirannya tidak tenang. Suara ketikan yang terdengar di bilik kosong dan tangan dingin di bahunya seolah masih tertinggal di kulitnya. Matanya menatap acak, mencoba menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya. Dan di antara los-los ikan yang becek, ia melihatnya. Makhluk kecil, berkulit pucat kehijauan, tidak lebih tinggi dari lutut orang dewasa, bergerak cepat di bawah meja pedagang ikan. Tangan mungilnya mencuri beberapa lembar uang kertas dari dompet kain yang tergeletak di kursi. "Dit," bisik Bagas pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. "Lo lihat itu enggak?" Adhit menoleh. Awalnya hanya melihat los ikan biasa, tapi kemudian matanya menangkap sosok kecil itu lagi, menyelinap di balik timbunan ember ikan. Matanya membelalak. "Sialan. Tuyul." Bagas mengangguk cepat. Keduanya berdiri spontan, hampir membalik kursi. Pedagang ikan, seorang ibu paruh, baya yang dikenal dengan nama Bu Sari, menjerit marah sambil memeriksa dompetnya yang kosong. 2 lembar lagi hilang. "Baru aja gue hitung tadi." Beberapa pedagang menoleh, ada yang mengangguk paham. "Emang dari kemarin aneh, Bu," kata seorang pria tua yang menjual ayam hidup. "Dompet saya juga kayak bolong, padahal udah dijepit di dalam celana." Adhit dan Bagas saling pandang. Kebenaran mulai menggantikan keraguan. Mereka tidak sedang berhalusinasi. Tuyul itu nyata, dan ia mencuri di pasar ini. Namun, ketika mereka berusaha lebih dekat ke meja tempat makhluk itu terakhir terlihat, sosoknya sudah lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya ember dan,
Ikan yang basah. Adit menghela napas panjang duduk lagi di kursi sambil mengusap wajah. Gue rasa kita masuk ke hal yang lebih dalam dari semestinya, Gas. Bagas tidak menjawab. Dalam pikirannya, warnet semalam, penjaga tua bermata merah, dan tuyul pagi ini seperti terhubung oleh benang yang tak terlihat. Tapi bagaimana? Lo, ingat cerita anak-anak kampus tentang pasar ini? Tanya Bagas tiba-tiba. Katanya sering ada yang lihat bayangan kecil nyelonong di bawah lapak. Banyak yang bilang cuma maling kecil. Tapi kalau itu tuyul beneran? Adit mengangguk pelan. Berarti bukan cuma warnet yang nyimpan rahasia. Mereka kembali terdiam. Tapi dalam hati, satu hal mulai tumbuh perlahan. Keinginan untuk menyelidiki. Bukan karena keberanian, tapi karena rasa bersalah. Mereka sudah menyentuh sesuatu semalam. Dan sekarang mereka melihat efeknya di siang bolong. Dunia yang seharusnya tidak bisa dilihat, perlahan membuka dirinya. Bagas mengepalkan tangan. Kalau dia muncul lagi, kita tangkap, biar enggak ada yang dirugikan lagi. Adit menatapnya. Lama. Lo yakin? Enggak, jawab Bagas. Tapi kita enggak bisa diam aja. Adit menarik napas dalam-dalam. Dalam pikirannya, ia masih ingin menyangkal. Masih ingin menyebut semua ini khayalan. Tapi kenyataan telah membentur wajahnya pagi ini. Ia mulai merasakan rasa bersalah karena selama ini meremehkan apa yang Bagas rasakan. Malam itu di warnet bukan hanya gangguan biasa. Mungkin itu peringatan pertama. Dan tuyul ini adalah pintu berikutnya. Kopi di gelas sudah dingin. Uapnya tidak lagi naik. Tapi tangan mereka masih gemetar saat menyentuhnya. Mereka tahu, pasar yang ramai ini bisa jadi hanya awal dari sesuatu yang lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Dan jika tuyul itu muncul lagi, mereka tidak akan hanya sekadar melihat, mereka akan mengejarnya. Mereka tidak langsung pulang dari warung kopi. Setelah tuyul itu menghilang entah kemana, Bagas dan Adit memutuskan tetap berada di sekitar los ikan. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih, matahari mulai meninggi. Tapi hawa di pasar terasa lembab, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Adit berdiri tak jauh dari tumpukan keranjang udang, matanya tajam mengamati bawah meja. Bagas ikut mengawasi arah berbeda, berjaga agar makhluk itu tidak lolos. Beberapa menit berlalu, keramaian pasar tetap berjalan. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari dua mahasiswa yang berdiri kaku seperti pengintai amatiran. Lalu, dari balik lapak ikan mujair, sosok itu muncul lagi. Bergerak cepat, matanya besar, tangannya kecil, dan cekatan. Mengambil uang 1000-an yang jatuh dari dompet Busari yang terbuka sedikit. Itu dia! Seru Bagas setengah berbisik, menunjuk ke bawah meja. Tanpa berpikir panjang, Adit membuka ranselnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kain merah, usang yang dilipat rapi. Warisan kakeknya, seorang dukun kampung dari Temanggung. Kain itu selalu ia bawa, dulu hanya sebagai benda simbolis. Tapi kini terasa seperti senjata terakhir. Ia menggenggam erat kain itu, mengingat bait-bait doa yang dulu hanya didengar sambil lalu. Niat karena Allah, demi kebaikan dan keselamatan, aku tangkap kau yang tak kasat mata, gumamnya lirih. Dengan gerak cepat, ia melempar kain merah itu ke arah tuyul yang sedang merangka. Kain itu melayang lalu jatuh tepat mengenai makhluk tersebut. Seketika, tuyul itu mengerang. Suaranya kecil seperti anak bayi menangis, namun nadanya penuh rasa takut. Tubuh kecilnya menggeliat di bawah kain, mencoba kabur tapi tidak bisa bergerak. Kain itu seperti hidup, melilit tubuhnya, mengikat kuat tanpa tali. Pedagang sekitar mulai menoleh. Beberapa melangkah mundur. Busari menutup mulutnya, wajahnya pucat. Ya Allah, itu tuyul beneran. Bagas tidak menunggu lama. Ia merogoh ranselnya dan mengeluarkan botol bekas air mineral. Tanpa banyak bicara, ia membuka tutupnya dan mendekat. Adit mengangkat kain dengan hati-hati. Tuyul itu masih meronta, tubuhnya bergetar seperti tersengat. Lalu dalam satu gerakan mereka memasukkan makhluk itu ke dalam botol. Begitu masuk, tuyul itu mengejang, kemudian duduk diam. Matanya besar,
bersinar kehijauan. Nafasnya terdengar seperti desis lemah. Para pedagang hanya bisa terpaku. Ada yang mulai membaca doa, ada yang kabur dari lapak. Tapi tak satu pun berani mendekat. Dari dalam botol, tuyul itu bicara. Suaranya kecil dan serak, seperti anak kecil yang kelelahan menangis. Aku cuma disuruh, bukan kehendakku sendiri. Bagas dan Adit saling pandang. Jantung mereka berdetak cepat. Siapa yang nyuruh? Tanya Adit. Nada suaranya belum stabil. Tuyul itu menunjuk dengan jari kecilnya ke arah barat daya. Mbah Kasno, di lereng Telomoyo, dia yang suruh aku ambil uang. Bagas menggenggam botol itu kuat-kuat. Kita harus kasih ini ke ustaz atau kiai, biar ditangani yang paham. Namun Adit menoleh dengan tajam. Enggak, Gas, kita harus ke sana. Ke sana? Ke tempat dukun itu? Buat apa? Biar semua beres. Kita enggak bisa cuma nangkep tuyulnya. Tuannya masih bebas dan bakal nyuruh yang lain. Kita harus putus akar masalahnya. Bagas menggeleng cepet. Kita bukan siapa-siapa, Dit. Kita cuman mahasiswa. Kita enggak tahu apa-apa soal ini. Lo udah lihat tadi, makhluk kayak gini bisa bikin satu pasar kacau. Kalau kita ke tempat Mbah Kasno dan dia enggak senang, kita bisa mati. Adit terdiam, tapi matanya tetap tajam. Kalau semua orang mikir gitu, enggak akan ada yang berani lawan. Gua enggak mau kita cuma jadi penonton yang kabur setelah tahu kebusukan. Gua enggak mau jadi pengecut. Bagas menunduk. Kata-kata itu menusuk, tapi ketakutan di dadanya masih jauh lebih besar dari keberanian. Di tengah ketegangan itu, tuyul dalam botol kembali bicara. Dia tahu kalian nangkep aku. Bagas meneguk ludah. Udara tiba-tiba terasa lebih berat. Di sekitar mereka, pasar yang tadi ramai mendadak terasa senyap. Seolah semua suara ditelan diam. Bahkan ayam-ayam di kandang berhenti berkokok. Gua nggak suka ini, gumam Bagas pelan. Tapi ketika ia menatap wajah Adit, ia tahu temannya tidak akan mundur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasa tak punya pilihan selain ikut. Karena apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah terlalu dalam masuk ke wilayah yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dengan tangan gemetar, mereka membungkus botol itu dalam lapisan kain dan memasukkannya kembali ke dalam ransel. Pedagang-pedagang masih memandang mereka dari jauh. Tidak ada yang mendekat. Busari hanya berbisik, "Kalian hati-hati, nak. Kalau itu tuyul beneran yang nyuruh dia, pasti bukan orang biasa." Adit mengangguk, wajahnya masih tegang. "Kami akan pastikan dia enggak nyuruh siapapun lagi." Dan pagi yang mereka kira akan menenangkan justru berubah menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah keluar dari pasar dengan ransel berisi botol kaca yang terus bergerak pelan di dalam, Bagas dan Adit berjalan menuju jalan besar, mencari angkot yang bisa membawa mereka ke arah kaki Gunung Telomoyo. Udara mulai panas tapi tubuh mereka terasa dingin. Entah karena angin gunung yang mulai menyusup atau karena beban aneh yang mereka bawa di punggung. Angkot tua berwarna hijau kusam akhirnya berhenti. Sopirnya tidak banyak bicara, hanya mengangguk saat disebut nama dusun Ngadipuro, tempat Mbah Kasno dikabarkan tinggal. Mereka duduk di baris belakang, tak saling bicara. Tuyul di dalam botol tidak bersuara, tapi kaca botol kadang berembun dari dalam, seperti napasnya berat. Perjalanan sekitar 1 jam itu sunyi. Jalanan mendaki, berliku, dan sesekali dihiasi kabut tipis. Begitu sampai di ujung jalur angkot, mereka turun di sebuah perempatan sepi. Di sana hanya ada satu warung tutup dan papan penunjuk arah ke dusun. Dari situ mereka harus lanjut jalan kaki. Adit memimpin, tasnya digendong erat, kain merah masih membungkus botol kaca. Bagas mengikuti, sesekali melihat ke belakang. Langkah mereka meninggalkan jalan aspal, masuk ke jalur sempit beralaskan batu dan tanah basah. Kanan kiri ditumbuhi hutan pinus yang rapat dan menjulang tinggi. Kabut mulai turun pelan, tidak tebal, tapi cukup untuk membuat pandangan terasa pendek. Daun pinus di tanah mengeluarkan bau lembab. Suara burung hutan terdengar tapi tidak seperti biasanya. Suara burung hantu di tengah siang, nyaring tapi seperti datang dari tempat yang jauh dan dalam. "Gas, lo denger nggak?"
Tanya Adit tiba-tiba berhenti menoleh. Bagas mengangguk, matanya mengarah ke antara dua pohon besar. Ia tidak melihat apa-apa tapi bulu kuduknya meremang, ada yang tidak beres. Lalu, di pojok matanya, sesosok putih berdiri diam. Seperti kain panjang berdiri tegak, tidak bergeming. "Dit," bisik Bagas. "Itu, pocong?" Mereka membeku. Sosok itu tidak bergerak, tapi juga tidak hilang. Ketika mereka mencoba melangkah mundur, kabut seketika menelan sosok itu. Hening, tidak ada suara. Hanya detak jantung mereka yang kini terdengar seperti dentuman keras di telinga sendiri. "Jangan lihat belakang, jalan." Suara Adit pelan tapi tegas. Mereka mulai mempercepat langkah, menapaki jalur setapak yang makin menyempit. Semakin ke dalam, semakin berat napas mereka. Udara makin tipis, dan bau yang datang dari dalam hutan seperti campuran tanah busuk dan sesuatu yang basi. Tuyul di botol mulai mengetuk kaca dari dalam, pelan tapi berirama, seolah mencoba memberi tanda. Lalu mereka tiba di sebuah jembatan kayu tua yang menyeberangi jurang kecil. Langkah mereka melambat, kayu-kayunya sudah banyak lapuk, dan di bawah, jembatan hanya ada kabut pekat yang mengambang seperti asap. Saat mereka menapaki papan pertama, terdengar suara. Tawa perempuan, tinggi, pelan, memanjang. Bagas menahan napas. Ia menoleh ke bawah jembatan, dan di antara kabut ia melihat sosok wanita berbaju putih duduk diam, dengan rambut panjang tergerai, menggantung ke bawah seperti air terjun gelap. Wajahnya tidak terlihat tapi tawa itu, tawa kosong, seperti tidak tahu untuk apa tertawa. "Kuntilanak," bisik Adit, tubuhnya gemetar. "Kita terus saja. Jangan lihat lagi," kata Bagas. Kini ia lebih tenang dari sebelumnya. Ketakutan yang menumpuk di dadanya justru membuatnya lebih waspada. Begitu melewati jembatan, mereka masuk ke jalur lebih sempit dengan akar pohon menjalar seperti ular tidur. Setiap beberapa langkah, suara langkah lain terdengar dari arah belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Adit mulai batuk. Awalnya pelan lalu makin keras. Wajahnya mulai pucat. "Gas, pusing banget. Gue kayak mau jatuh." Bagas menghampiri memapahnya pelan. "Tahan dulu, Dit. Dikit lagi. Kita harus sampai ke desanya." Botol di ransel kembali bergetar. Tuyul itu bicara. Suaranya serak. "Dia tahu kalian datang. Dia tahu." "Dia siapa?" tanya Bagas. "Yang ngasih kekuatan. Mbah Kasno cuma perantara." Ucapan itu seperti pisau dingin menembus kepala mereka. Ada yang lebih besar dari sekadar dukun. Ada sesuatu yang menanti mereka di ujung perjalanan ini. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di puncak bukit kecil. Dari sana mereka melihat desa kecil di kejauhan. Rumah-rumah kayu berjejer jarang, dikelilingi sawah dan pepohonan tinggi. Tidak ada suara ayam. Tidak ada suara manusia, hanya angin yang menggesek daun, dan desau pelan yang seolah berbisik di telinga. Adit berhenti, tubuhnya bergetar. Bagas memandang desa itu dengan perasaan bercampur, lega karena hampir sampai, tapi juga takut, karena kini mereka sadar, kembali mungkin sudah terlambat. Tidak ada jalan pulang yang ringan setelah membawa sesuatu seperti ini, dan di depan sana, di tengah diamnya desa terpencil, rumah dengan atap lumut dan beringin tua di pekarangan menanti mereka. Rumah itu tampak seperti mulut gua. Diam, tapi siap menelan. Langkah mereka masih terus maju. Langkah mereka menjejak tanah desa dengan pelan. Setiap meter yang mereka dekati terasa seperti memasuki lapisan waktu yang berbeda. Desa Ngadipuro tampak sepi. Tak ada anak bermain. Tak ada suara ayam atau kambing. Hanya deru angin yang sesekali menggoyang dedaunan dan gemerisik ranting kering. Ujung jalan desa menuntun mereka ke halaman luas dengan tanah merah dan rumput tumbuh liar. Di tengahnya berdiri sebuah rumah kayu tua, beratap rumbia, sebagian atapnya ditumbuhi lumut tebal. Di sisi kiri halaman, berdiri pohon beringin besar. Akarnya mencuat seperti cakar menancap tanah. Daunnya tak banyak bergerak meski angin kencang menerpa. "Gas!" Suara Adit nyaris tidak terdengar. "Itu rumahnya?" Bagas hanya mengangguk.
Perutnya terasa mual tanpa sebab. Botol di dalam ransel kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Tuyul di dalamnya mulai mengerang lirih, napasnya pendek-pendek. Mereka tahu, makhluk itu sedang ketakutan. Pintu rumah terbuka sendiri saat mereka mendekat. Engselnya berderit panjang seolah menyambut tamu yang terlambat datang. Dari dalam keluar bau kemenyan yang dicampur dengan bau lain. Bau besi, amis, dan sesuatu yang busuk. Masuklah, terdengar suara berat dari dalam. Kalian sudah jauh-jauh ke sini. Mereka melangkah pelan ke dalam. Lantai kayu rumah berdecit. Di dalam cahaya redup dari lampu minyak menyinari ruangan yang penuh dengan patung kecil. Sesajen bunga Kamboja, potongan rambut, dan benda-benda ganjil yang tak bisa mereka kenali. Di pojok ruangan, ada mangkuk tanah liat berisi darah yang sudah mengering dan benda mirip tulang jari. Dan di sudut-sudut gelap, mereka melihatnya. Tuyul-tuyul lain. Kecil. Pucat. Matanya besar, tubuhnya telanjang, dan mereka duduk berbaris, seperti menunggu giliran. Beberapa bergerak perlahan, ada yang merangkak ke bawah meja, ada yang hanya menatap mereka tanpa berkedip. Di tengah ruangan, di atas tikar pandan, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan janggut yang kusut. Bajunya dari kain hitam lusuh, dan di tangannya ada tongkat kayu yang dipenuhi ukiran. Itulah Mbah Kasno. Wajahnya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan, tapi matanya hidup. Menyala, penuh pemahaman. Kalian membawa sesuatu yang bukan milik kalian, katanya. Suaranya pelan, tapi menekan. Dan kalian datang untuk apa? Menuntut keadilan? Adit maju satu langkah. Kami datang karena tuyul ini nyuri dari pasar, dari pedagang kecil. Kami hanya... Kalian tidak tahu apa-apa, potong Mbah Kasno. Tuyul itu tidak nyuri, dia bekerja atas perintah. Dan kalian mencuri pekerja saya. Bagas tak tahan. Pekerja? Ini makhluk, bukan alat. Dia bukan milik siapapun. Orang-orang itu, mereka kehilangan uang. Mereka nggak tahu apa-apa soal ini. Dan lo, Mbah Kasno berdiri perlahan. Tak tinggi, tapi tubuhnya memancarkan tekanan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan mendekat, tongkatnya menyentuh lantai dengan bunyi berat. Mereka tahu, ujarnya. Semua yang datang ke saya tahu risikonya. Saya tidak menumbalkan siapapun. Mereka yang menyerahkan waktu. Waktu yang diambil dari orang-orang lain. Seperti pelanggan warnet itu. Yang datang dan duduk terlalu lama. Terlalu sering. Tanpa sadar, umur mereka ditarik sedikit demi sedikit. Lalu sakit, lalu mati. Tapi tidak ada luka, tidak ada jejak. Semua terlihat wajar. Bagas melangkah mundur. Itu pembunuhan, itu permintaan, kata Mbah Kasno dingin. Saya hanya fasilitator. Kalian kuliah, kalian tahu sistem. Inilah sistem. Mereka datang, saya beri, mereka bayar. Tidak pakai darah. Tidak pakai pisau, cuma umur. Dan semua berjalan seperti biasa. Adit menggenggam kain merah yang membungkus botol. Matanya gelap. Kami tidak peduli soal sistem lo. Kami bawa tuyul ini kembali, dan kami mau lo berhenti. Tawa Mbah Kasno meledak. Berat, serak, dan membuat semua tuyul-tuyul kecil di sudut ikut bergerak. Berhenti, karena Kalian pikir dunia ini bisa dibersihkan hanya dengan satu botol kaca dan dua mahasiswa yang baru bisa nyebut kebenaran? Dunia ini gelap? Nah, tapi kalian masih pakai senter. Bagas maju cepat. Ia mengeluarkan botol dari ransel dan meletakkannya di lantai. Ambil, tapi jangan ganggu pasar itu lagi. Jangan kirim tuyul lagi. Mbah Kasno menatap botol itu lama. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi di belakang mereka, salah satu tuyul kecil mulai merangkak maju, mendekati botol dengan langkah pelan. Dengan ini kalian sudah ikut campur dalam perjanjian, bisik Mbah Kasno. Dan yang ikut campur, harus terikat, terserah. Gumam Adit. Botol dibuka. Tuyul di dalamnya melompat keluar dan langsung bergabung dengan kawanan lainnya, duduk di barisan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mbah Kasno mendekat, menatap mereka berdua.
Pergilah. Tapi kalian tahu, kalian tidak bisa lari dari ini. Kalian sudah membalikkan batu yang menutupi lubang. Sekarang lubangnya tahu siapa kalian. Adit ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Bagas menariknya keluar pelan. Mereka tidak menoleh lagi. Begitu kaki mereka keluar dari rumah itu, angin berhembus kencang. Udara lebih dingin dari sebelumnya. Matahari masih ada, tapi sinarnya seperti disaring. Dunia tampak pudar, dan di belakang mereka, dari balik pintu rumah yang menutup, pelaneka terdengar suara-suara berbisik seolah ratusan mulut kecil sedang menyebut nama mereka berulang-ulang. Langit di atas desa Ngadipuro mulai menggelap saat Bagas dan Adit meninggalkan rumah Mbah Kasno. Mereka berjalan menuruni jalan setapak di antara pohon pinus yang berdiri kaku, seperti barisan penjaga kuburan. Kabut belum hilang, bahkan semakin tebal dan berat. Langkah kaki mereka terbungkam oleh tanah basah, dan suara angin seperti bisikan panjang yang mengikuti dari belakang. Tapi ada satu hal yang paling mencolok. Adit mulai berubah. Di awal perjalanan turun, tubuh Adit mulai gemetar. Nafasnya pendek, pipinya memucat, dan pelipisnya basah oleh keringat dingin. Bagas beberapa kali bertanya, tapi hanya dijawab dengan gumaman tak jelas. Beberapa ratus meter dari rumah Mbah Kasno, Adit terhuyung dan jatuh berlutut di tanah. "Dit." Bagas merunduk, memegang bahunya. "Lo kenapa?" Adit tidak menjawab. Ia mulai batuk keras. Bukan batuk biasa, tapi batuk dalam yang terdengar, seperti sesuatu hendak keluar dari dadanya. Matanya memerah. Pembuluh darah kecil tampak pecah di kedua bola matanya. Tubuhnya panas. Tapi bukan panas karena demam biasa. Panas dari dalam, seolah tubuhnya sedang dilubangi dari balik kulit. Bagas menggigit bibir, panik. Ia tahu ini bukan sakit medis. Ini bukan masuk angin, bukan kelelahan. Ini sesuatu yang dibawa dari rumah. Itu, sesuatu yang mungkin menempel atau masuk diam-diam saat mereka berdiri terlalu lama di depan puluhan tuyul. Tanpa menunggu lagi, Bagas mengangkat tubuh Adit dan memapahnya turun. Perjalanan turun jadi berlipat ganda lebih lama. Setiap beberapa langkah, Adit mengigau. Kadang menyebut nama yang Bagas tak kenal. Kadang menyebut satu kalimat yang sama berulang-ulang. Dia marah, dia belum selesai, dia lihat kita. Sesampainya di jalan besar, Bagas menyetop angkot yang lewat. Sopir melihat wajah Adit yang pucat dan berkeringat, tapi tidak banyak tanya. Mereka turun di kota kecil terdekat, lalu Bagas langsung membawa Adit ke rumah seseorang yang hanya pernah ia dengar dari cerita warung kopi. Pak Kiai Rofik, seorang tokoh agama yang dikenal bisa menangani gangguan yang tidak terlihat. Rumah Kiai Rofik sederhana, berdinding papan, berlantai semen, dan dipenuhi aroma kayu cendana dan minyak zaitun. Saat Bagas menggedor pintu, seorang santri muda membukakan. Bagas hanya berkata singkat, "Teman saya dibawa sesuatu," dan si santri langsung mempersilakan masuk. Kiai Rofik duduk bersila di ruang tengah. Wajahnya tenang, janggut putih rapi, dan sorot matanya tajam. Sekilas melihat Adit yang digendong Bagas, ia langsung berdiri. "Letakkan di sini," ucapnya, pendek, tak ada basa-basi. Ia memejamkan mata, meletakkan tangan di dada Adit, hening. Lalu ia berbisik pada Bagas, dia tidak sendiri. Ruqyah dimulai. Kiai Rofik membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Nada suaranya bergetar tapi mantap. Semakin keras ia membaca, tubuh Adit semakin gelisah. Keringatnya makin deras, dan napasnya seperti tertahan. Lalu, perlahan, keluar suara dari mulut Adit. Tapi itu bukan suaranya. Suara itu berat, dalam, dan seolah berasal dari dalam sumur gelap. "Kalian datang ke tempat yang bukan untuk kalian. Kalian lihat apa yang tidak boleh dilihat. Kalian sebut namanya." Bagas menatap Kiai Rofik dengan wajah pucat. "Apa maksudnya? Nama siapa?" "Kiai." Rofik tidak menjawab langsung. Ia menggenggam tasbih kayu dan kembali membaca keras-keras. Tubuh Adit menegang, lalu terangkat pelan beberapa sentimeter dari lantai. Dari mulutnya terdengar satu nama disebut berkali-kali. Raja Iblis.
Raja Goa Hitam, Telomoyo. Puncaknya, ruang itu mendadak terasa berat. Udara menebal. Lampu temaram di sudut ruangan meredup seketika. Tapi Kiai Rofik tetap melanjutkan ruqyah. Tangannya menekan dahi Adit, dan butir-butir tasbih terus berderak cepat. Setelah hampir 20 menit, suara dari tubuh Adit menghilang. Nafasnya kembali normal. Tubuhnya jatuh lemas, dan ia mulai menangis tanpa suara. Kiai Rofik mengelap keringat di wajahnya. Dia belum lepas sepenuhnya, katanya pelan. Tapi yang masuk tadi sudah diusir. Bagas duduk bersila, wajahnya masih pucat. Pak Kiai, kami cuma mau nolong. Kami nangkep tuyul, kami bawa balik. Tapi ini semua jadi makin kacau. Kami nggak tahu kalau ada yang lebih besar dari itu. Kiai Rofik menatapnya lekat-lekat. Nak, kalian sudah terlalu dalam. Kalian kira cuma satu tuyul? Yang kalian ganggu bukan cuma dukun, tapi perjanjian. Kalian ganggu keseimbangan yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak terikat oleh waktu dan tubuh. Raja yang disebut tadi bukan sekadar cerita. Dia punya wilayah, dan kalian menginjaknya. Bagas menunduk. Tubuhnya terasa hampa. Di dalam dirinya, sesuatu seperti retak. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja ia tidak mengikuti Adit ke warnet. Kalau saja ia menolak saat mereka memutuskan mengejar makhluk itu. Semua mungkin tidak sejauh ini. Tapi Kiai Rofik berkata, pelan, seolah membaca pikirannya. Kalian tidak salah ingin menolong. Tapi kalian harus tahu, ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh manusia biasa. Bukan semua gelap bisa diterangi. Kadang, satu-satunya cara untuk selamat adalah berhenti berjalan lebih jauh. Malam itu, Adit tidur di rumah Kiai Rofik. Bagas duduk di pojok ruangan, memandangi langit-langit rumah yang sunyi. Tapi dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Ia tahu ini belum selesai. Ia tahu mereka sudah disentuh sesuatu yang tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia takut bahwa langkah-langkah mereka sebelumnya mungkin telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Hari demi hari berlalu sejak mereka turun dari rumah Mbah Kasno dan menjalani ruqyah di rumah Pak Kiai Rofik. Secara lahiriah, Adhit tampak membaik. Suhunya kembali normal, warna wajahnya perlahan pulih, dan matanya sudah tidak lagi semerah sebelumnya. Tapi malam hari adalah cerita lain. Mimpi buruk datang nyaris setiap malam, dan selalu dengan pola yang sama. Suara derap langkah pelan di balik pohon pinus, tawa perempuan dari arah jembatan tua, lalu sosok besar hitam bermata merah berdiri tak jauh dari tempat tidurnya. Adit sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, menggigil sambil memegangi kepala. Kadang ia hanya menatap kosong ke langit-langit, tidak mau bicara selama berjam-jam. Di malam-malam itu, ia merasa dirinya tidak sendiri. Sesuatu dari gunung itu, entah tuyul, entah yang lebih tinggi darinya, masih mengamati. Bagas, yang tinggal satu kamar dengannya di kosan, awalnya mencoba kuat, tapi perlahan, gangguan pun mulai menyentuhnya. Ia mulai mendengar langkah kaki di dalam kamarnya sendiri, padahal tidak ada siapapun. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Di jendela yang tertutup, terdengar bisikan seperti seseorang memanggil. Namanya pelan, Gas. Ia pernah bangun di tengah malam karena punggungnya terasa sangat dingin. Seperti ada benda basah menempel di sana. Tapi saat dilihat tidak ada apa-apa. Tidak ada angin. Tidak ada air. Hanya rasa basah dan bekas dingin yang merambat sampai ke tengkuk. Di kampus mereka mulai kehilangan fokus. Dosen-dosen menegur karena tugas yang tidak kunjung dikumpulkan. Teman-teman bertanya kenapa mereka semakin jarang nongkrong. Mereka hanya menjawab pendek, sibuk. Tapi sebenarnya, mereka takut bicara terlalu banyak. Takut menyebut sesuatu yang bisa memancing kembali apa yang telah mereka bawa turun dari gunung. Dan yang paling menyakitkan adalah, mereka mulai menjaga jarak satu sama lain. Adit merasa bersalah karena merasa tubuhnya menjadi pintu masuk sesuatu yang seharusnya tidak boleh lepas. Sementara Bagas merasa bersalah karena membiarkan semuanya terjadi, padahal sejak awal hatinya sudah menolak. Di tengah ketegangan itu,
komunikasi mereka mengecil jadi percakapan seadanya. Kadang satu kalimat, kadang hanya saling angguk. Padahal dulu mereka berbagi semua, termasuk bahan candaan paling receh di ruang kelas. Di malam yang lain, Bagas sedang duduk sendiri di depan kosan. Lampu jalan remang, jalan kecil sunyi. Di tangannya, segelas teh manis yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah jalan depan. Lalu dari pojok pandangannya, bayangan kecil berlari cepat. Ia langsung berdiri, tapi tidak melihat siapapun. Beberapa hari setelahnya, saat membeli sarapan di warung langganan dekat pasar, Bu Sari, pedagang ikan yang dulu kehilangan uang, menghampiri mereka. Wajahnya tampak segar. "Dompet saya udah nggak hilang-hilangan lagi, Mas," katanya dengan nada syukur. "Sejak 2 minggu lalu, kayak adem pasar ini. Terima kasih ya." Adit tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu." Tapi di balik senyum itu, hatinya kering. Ia tahu permainan belum selesai. Meski tuyul itu sudah dikembalikan dan perjanjian tidak diperpanjang, perasaan bahwa mereka diikuti belum benar-benar pergi. Mbah Kasno masih ada. Dan ratusan tuyul itu masih tinggal di sana, duduk rapi di bawah rumah tua beratap rumbia. Malamnya, saat hujan turun perlahan, Bagas mendekati Adhit yang sedang duduk di dalam kamar, memandangi jendela. "Kita masih bisa lakuin sesuatu," ucap Bagas. Adit menoleh. "Apa? Gue nggak tahu. Tapi kita nggak bisa diam terus. Orang-orang kayak Bu Sari mungkin nggak tahu siapa Mbah Kasno itu. Tapi kita tahu. Dan yang tahu punya tanggung jawab, kan?" Adit diam lama, lalu mengangguk pelan. Matanya menatap gelap di luar jendela. "Gue juga mau," katanya. "Gue juga nggak mau ini semua berakhir cuma jadi rasa takut di kepala. Kalau ada cara buat buka semuanya, biar semua tahu, kita cari cara itu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka saling menatap dengan keyakinan yang sama. Bukan sebagai korban, tapi sebagai dua orang yang pernah menyentuh sisi tergelap dari pesugihan, dan kini tahu bahwa membiarkannya tumbuh diam-diam jauh lebih berbahaya daripada pelan dalam ketakutan. Namun mereka belum tahu bahwa balasan dari yang mereka ganggu belum selesai. Mereka tidak lagi berbicara soal tuyul, pesugihan, atau raja iblis. Tidak dengan bahasa-bahasa mistik, tidak dengan kalimat penuh simbol. Kini Bagas dan Adhit memilih cara lain, melawan lewat logika, lewat hukum, lewat suara yang bisa didengar, tanpa perlu percaya klinik. Semuanya dimulai dari pagi sunyi di perpustakaan kampus. Bagas duduk di depan layar komputer perpustakaan, membuka satu demi satu dokumen publik yang bisa diakses. Ia mencari nama pemilik bangunan warnet Cyber Satria, mencocokkan data dengan surat izin usaha yang tercatat di dinas setempat. Nama yang tercantum bukan Mbah Kasno, melainkan seseorang bernama Sutarman dengan alamat yang tidak jauh dari desa Ngadipuro. Ia tahu, nama itu kemungkinan besar hanyalah topeng administratif. Tapi celahnya ada. Sementara itu, Adit bergerak dengan pendekatan yang lain. Ia kembali membuka rekaman suara tuyul di dalam botol yang masih tersimpan di ponselnya. Suara serak kecil yang berkata, "Mbah Kasno yang suruh dari rumah di atas Telomoyo." Ia mengedit bagian-bagian penting, menambahkan narasi singkat, dan menyusun struktur cerita investigasi. Ia tahu betul, cara terbaik untuk membuat orang percaya pada sesuatu yang tak kasat mata adalah dengan menyajikannya dalam bentuk yang bisa mereka baca, mereka lihat, dan mereka hubungkan ke realitas yang akrab. Laporan investigasi itu ia kirimkan ke redaksi buletin kampus, yang selama ini jarang menarik perhatian. Namun kali ini berbeda. Judul artikelnya tajam. Warnet Cyber Satria, Kematian Sunyi Pelanggan dan Jejak Gaib dari Telomoyo. Tulisan itu dilengkapi dengan kronologi, mulai dari testimoni Bagas dan Adhit soal kejadian di warnet, rekaman suara tuyul, data kematian mendadak, 3 mahasiswa yang rutin berkunjung ke warnet itu, hingga rincian izin usaha yang mencurigakan. Mereka tidak menyebut pesugihan secara frontal. Mereka bicara tentang pelanggaran moral dan dugaan pengaruh psikis dari tempat dengan aura negatif yang konsisten. Artikel itu viral, awalnya hanya dibaca di lingkup kampus,
Tapi dalam waktu 2 hari, mahasiswa-mahasiswa dari luar jurusan mulai menyebarkannya. Akun media sosial organisasi kampus ikut membagikan. Lalu portal berita lokal menulis ulang versi singkatnya. Dan akhirnya salah satu wartawan lokal Semarang menghubungi Bagas melalui email. Wawancara berlangsung di warung kopi sederhana. Wartawan itu, pria berusia 40-an bernama Dimas, mendengarkan dengan serius setiap kata. Ia mencatat, memotret, salinan dokumen, dan meminta izin mengutip rekaman. Seminggu kemudian, artikel berjudul Cyber Satria. Di balik warnet sepi, terbongkar jejak mistik dan kematian beruntun mahasiswa, muncul di halaman utama media daring lokal. Dampaknya cepat. Dinas Kominfo dan Dinas Perizinan Kota Semarang turun langsung melakukan inspeksi mendadak. Mereka menemukan bahwa warnet itu sudah lebih dari 2 tahun tidak memperbarui izin operasional. Listriknya disambung ilegal, perangkatnya tidak layak. Dan laporan dari warga sekitar menyebutkan bahwa pengunjung warnet sering sakit atau meninggal dalam waktu tak lama. Tak ada yang bisa dibuktikan soal tuyul atau pesugihan. Tapi cukup banyak alasan administratif untuk menutup tempat itu secara resmi. Dalam diamnya, Bagas merasa puas. Ia tidak tertawa, tidak merayakan. Tapi ada kelegaan dalam dada saat melihat papan nama Cyber Satria dicabut paksa oleh petugas dan pintunya dipalang. Rumah itu meski masih berdiri, kini kosong. Bahkan warga sekitar enggan melintasi depan bangunannya setelah kabar viral itu menyebar. Adit pun tidak merasa dirinya pahlawan. Tapi saat melihat komentar di artikel kampus yang berkata, "Gua dulu sering ke situ, sekarang paham kenapa abis sembuh. Dari sana sering sakit dan ngerasa diawasin." Ia tahu sesuatu telah berubah. Namun mereka sadar, ini baru permukaan. Mbah Kasno tidak pernah disebut di berita. Namanya tidak tercantum dalam surat izin. Rumahnya tetap berdiri di lereng gunung, dikelilingi beringin, sunyi dan tak tersentuh. Tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya, karena ia tidak ada di dokumen manapun. Ia hanya ada dalam cerita, dalam rekaman tuyul, dalam ketakutan yang tidak dituliskan. Tapi Bagas dan Adit tahu, sesuatu telah goyah. Sistem itu, yang selama ini tumbuh dalam diam, diberi makan oleh keserakahan dan ketakutan, telah dibongkar di satu titik. Dan mereka yang membongkarnya adalah 2 mahasiswa biasa, tanpa jampi, tanpa senjata, tanpa kekuatan gaib. Hanya dengan akal, keberanian, dan tekad untuk tidak diam. Namun malam tetap panjang, dan trauma belum benar-benar pergi. Karena meskipun rumah itu sudah ditutup, bayangan yang keluar darinya belum tentu ikut mati. Mereka tidak lagi berbicara soal tuyul, pesugihan, atau Raja Iblis. Tidak dengan bahasa-bahasa mistik, tidak dengan kalimat penuh simbol. Kini Bagas dan Adit memilih cara lain. Melawan lewat logika, lewat hukum, lewat suara yang bisa didengar. Tanpa perlu percaya klinik, semuanya dimulai dari pagi sunyi di perpustakaan kampus. Bagas duduk di depan layar komputer perpustakaan, membuka satu demi satu dokumen publik yang bisa diakses. Ia mencari nama pemilik bangunan warnet Cyber Satria, mencocokkan data dengan surat izin usaha yang tercatat di dinas setempat. Nama yang tercantum bukan Mbah Kasno, melainkan seseorang bernama Sutarman, dengan alamat yang tidak jauh dari desa Ngadipuro. Ia tahu, nama itu kemungkinan besar hanyalah topeng administratif. Tapi celahnya ada. Sementara itu, Adit bergerak dengan pendekatan yang lain. Ia kembali membuka rekaman suara tuyul di dalam botol yang masih tersimpan di ponselnya. Suara serak kecil yang berkata, "Mbah Kasno yang suruh dari rumah di atas Telomoyo." Ia mengedit bagian-bagian penting, menambahkan narasi singkat, dan menyusun struktur cerita investigasi. Ia tahu betul, cara terbaik untuk membuat orang percaya pada sesuatu yang tak kasat mata adalah dengan menyajikannya dalam bentuk yang bisa mereka baca, mereka lihat, dan mereka hubungkan ke realitas yang akrab. Laporan investigasi itu ia kirimkan ke redaksi buletin kampus, yang selama ini jarang menarik perhatian. Namun kali ini berbeda. Judul artikelnya tajam, Warnet Cyber Satria, Kematian Sunyi Pelanggan dan Jejak Gaib dari Telomoyo.
Tulisan itu dilengkapi dengan kronologi, mulai dari testimoni Bagas dan Adit soal kejadian di warnet, rekaman suara tuyul, data kematian mendadak, 3 mahasiswa yang rutin berkunjung ke warnet itu, hingga rincian izin usaha yang mencurigakan. Mereka tidak menyebut pesugihan secara frontal. Mereka bicara tentang pelanggaran moral dan dugaan pengaruh psikis dari tempat dengan aura negatif yang konsisten. Artikel itu viral. Awalnya hanya dibaca di lingkup kampus, tapi dalam waktu 2 hari, mahasiswa-mahasiswa dari luar jurusan mulai menyebarkannya. Akun media sosial organisasi kampus ikut membagikan. Lalu portal berita lokal menulis ulang versi singkatnya. Dan akhirnya, salah satu wartawan lokal Semarang menghubungi Bagas melalui email. Wawancara berlangsung di warung kopi sederhana. Wartawan itu, pria berusia 40-an bernama Dimas, mendengarkan dengan serius setiap kata. Ia mencatat, memotret, salinan dokumen, dan meminta izin mengutip rekaman. Seminggu kemudian, artikel berjudul Cyber Satria, di balik warnet sepi, terbongkar jejak mistik dan kematian beruntun mahasiswa, muncul di halaman utama media daring lokal. Dampaknya cepat. Dinas Kominfo dan Dinas Perizinan Kota Semarang turun langsung melakukan inspeksi mendadak. Mereka menemukan bahwa warnet itu sudah lebih dari 2 tahun tidak memperbarui izin operasional. Listriknya disambung ilegal. Perangkatnya tidak layak. Dan laporan dari warga sekitar menyebutkan bahwa pengunjung warnet sering sakit atau meninggal dalam waktu tak lama. Tak ada yang bisa dibuktikan soal tuyul atau pesugihan. Tapi cukup banyak alasan administratif untuk menutup tempat itu secara resmi. Dalam diamnya, Bagas merasa puas. Ia tidak tertawa, tidak merayakan. Tapi ada kelegaan dalam dada saat melihat papan nama Cyber Satria dicabut paksa oleh petugas dan pintunya dipalang. Rumah itu meski masih berdiri kini kosong. Bahkan warga sekitar enggan melintasi depan bangunannya setelah kabar viral itu menyebar. Adit pun tidak merasa dirinya pahlawan, tapi saat melihat komentar di artikel kampus yang berkata, "Gua dulu sering ke situ. Sekarang paham kenapa abis. Dari sana sering sakit dan ngerasa diawasin, ia tahu sesuatu telah berubah." Namun mereka sadar ini baru permukaan. Mbah Kasno tidak pernah disebut di berita. Namanya tidak tercantum dalam surat izin. Rumahnya tetap berdiri di lereng gunung, dikelilingi beringin, sunyi dan tak tersentuh. Tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya, karena ia tidak ada di dokumen manapun. Ia hanya ada dalam cerita, dalam rekaman tuyul, dalam ketakutan yang tidak dituliskan. Tapi Bagas dan Adit tahu, sesuatu telah goyah. Sistem itu, yang selama ini tumbuh dalam diam, diberi makan oleh keserakahan dan ketakutan, telah dibongkar di satu titik. Dan mereka yang membongkarnya adalah 2 mahasiswa biasa, tanpa jampi, tanpa senjata, tanpa kekuatan gaib. Hanya dengan akal, keberanian, dan tekad untuk tidak diam. Namun malam tetap panjang, dan trauma belum benar-benar pergi. Karena meskipun rumah itu sudah ditutup, bayangan yang keluar darinya belum tentu ikut mati. Musim hujan mulai turun di Semarang. Langit lebih cepat gelap, dan kabut tipis sering muncul di pagi hari. Di kampus, Bagas dan Adit kembali seperti mahasiswa biasa. Datang pagi, mengerjakan skripsi di perpustakaan, dan sesekali nongkrong di kantin. Tapi di balik rutinitas yang perlahan pulih itu, ada sesuatu yang tetap tinggal, bekas yang tidak bisa dihapus waktu. Cyber Satria memang sudah ditutup. Papan nama yang dulu menyala redup di gang sempit itu kini hanya tinggal besi berkarat. Warnet itu tak beroperasi lagi, dan pemilik legalnya, Sutarman, tidak pernah muncul ke permukaan. Rumah Mbah Kasno di lereng Telomoyo juga dikabarkan sudah kosong. Tak ada lagi asap dari cerobongnya, tak ada suara. Tapi Bagas dan Adit tahu, kosong tidak berarti aman. Dalam dunia yang pernah mereka jejaki, kepergian tidak selalu berarti selesai. Kadang itu hanya bentuk lain dari berpindah. Di malam-malam tertentu saat listrik padam atau suara angin terlalu keras di jendela, Adit masih terbangun, nafasnya tertahan, dan matanya memandangi sudut kamar yang gelap. Ia tahu tak ada siapa-siapa di sana, tapi perasaan diawasi tidak pernah benar-benar pergi. Bagas juga tak luput.
Kadang saat sendirian mengetik di laptopnya, ia merasa seseorang mengintip dari belakang. Pernah suatu malam, ia mendengar suara tawa kecil dari arah jendela, padahal ia tinggal di lantai 2. Namun mereka tidak lagi panik seperti dulu. Kini mereka mengerti batas. Mereka tahu bahwa dunia gaib bukan wilayah yang bisa dijelajahi seenaknya. Tidak cukup hanya dengan niat baik. Tidak cukup hanya karena ingin menolong. Dunia itu punya aturan. Dan setiap langkah yang salah akan dibayar dengan harga yang lebih mahal dari sekadar nyawa, jiwa. Kini, mereka sering berbagi cerita kepada teman-teman dekat. Bukan tentang tuyul atau raja iblis, tapi tentang risiko jalan pintas. Tentang tawaran-tawaran yang tampaknya menguntungkan, tapi sebenarnya menjebak. Mereka mendorong teman-temannya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, jujur dalam usaha, dan tidak tergoda dengan usaha penglaris, jimat, atau bisikan dari orang yang menjanjikan keberuntungan instan. Karena mereka tahu, dunia itu akan selalu menunggu, diam, sabar, dan hanya butuh satu orang lengah untuk membukakan pintunya lagi. Suatu sore, Bagas dan Adit duduk di tangga fakultas, memandangi langit jingga yang perlahan turun ke senja. Di tangan mereka, 2 gelas teh hangat dari kantin belakang. "Jarang-jarang kita bisa duduk santai kayak gini lagi," ucap Adit sambil tersenyum kecil. Bagas mengangguk. "Iya, tapi gue lebih milih begini. Daripada duduk di rumah beratap, rumbia sambil dikelilingi puluhan tuyul." Adit tertawa. Kali ini, tawa yang lepas. Gue juga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa menertawakan bayangan itu. Bukan karena lupa, tapi karena sudah menghadapinya dan memilih keluar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Cerita ini bukan sekadar kisah 2 mahasiswa yang melawan kegelapan, tapi juga tentang batas antara rasa ingin tahu dan rasa cukup, antara keberanian dan kebodohan, antara logika dan kepercayaan. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa tidak semua pintu harus dibuka, tidak semua bisikan perlu diikuti, dan tidak semua yang terlihat sepi adalah tempat yang aman. Jika kamu pernah merasa dunia terlalu gelap, ingatlah, menyentuh kegelapan tidak membuatmu kuat. Kadang, menjauh adalah bentuk kekuatan yang paling besar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap waras, dan jangan pernah menukar rasa tenang dengan rasa ingin tahu yang salah arah.